Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan belajar fikih untuk kelas 9 tingkat MTS. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian semua dimudahkan dalam belajar fikih dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dimudahkan dalam belajar pelajaran yang lain. Allahumma amin. Sekarang kita akan membahas riba dengan pembahasan yang kedua. Pembahasan ini disampaikan agar kita semua tidak terjerumus dalam riba, baik riba yang kecil ataupun apalagi riba yang sesungguhnya yang besar. Karena hukum riba adalah haram sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kok riba ini disandingkan dengan jual beli? Karena riba itu biasanya berdekatan dengan jual beli. Makanya digabung jadi satu. Dampak dari praktek riba antara lain, yang pertama, menyebabkan eksploitasi atau pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin. Orang miskin dengan segala keterbatasannya padahal dia membutuhkan dana, sedangkan dia bingung harus kemana mencari dana untuk modal usahanya. Ke bank misalnya, bank-banknya sudah jelas aturannya, dia tidak memiliki angguna atau jaminan barang yang harus dipakai untuk jaminan di sana, sehingga bank tidak mungkin bisa meminjamkan kepada seseorang yang tidak memiliki jaminan. Makanya si miskin, orang yang tidak punya, nanti pasti yang dilirik adalah kepada orang kaya yang mau meminjamkan hartanya. Nah itu, jadi akan ada eksploitasi atau pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin. Si miskin terpaksa harus berhutang karena untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan dia diharuskan untuk membayar lebih. Yang kedua, modal besar yang dikuasai pemilik modal tidak disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif, tetapi justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif. Jadi bagi mereka orang yang kaya, dampak negatifnya ini ketika disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif, tidak disalurkan kepada usaha produktif, tapi disalurkan pada perkreditan berbunga yang belum produktif. Jadi kadang beberapa orang itu, orang yang tidak mampu ketika pinjam itu sebetulnya tidak untuk usaha. Ada beberapa yang pinjamnya uangnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dia harus mengembalikan dengan uang yang lebih, nah itu yang akan membuat mereka terjerat dalam riba. Yang ketiga, dapat menyebabkan kebangkrutan usaha, kebangkrutan usaha. Kemudian bagaimana sih Islam menyikapi tentang riba ini? Nah, ini ada metode Islam dalam pemberantasan riba. Yang pertama, membolehkan sistem mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil atau syarikah yang modalnya berasal dari seseorang yang bekerja, dari seseorang dan yang bekerja adalah orang lain. Sedangkan keuntungannya akan dibagi antara keduanya dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya 60 bagi yang bekerja, 40 bagi yang punya uang atau yang punya modal. Ilustrasi contohnya, Edi pinjam uang kepada Raka untuk dibuat usaha dagang dan akan membagi hasilnya kepada si Edi karena Edi yang mempunyai uang. Jadi uangnya Edi dikelola oleh Raka, dari uang misalnya 10 juta dibuat usaha dalam waktu 1 bulan, ternyata uang 10 juta itu menjadi 15 juta. Berarti yang 10 juta itu modalnya, yang 5 juta itu adalah laba dari dagang tersebut. Sehingga dari 5 juta itu ada kesepakatan antara Edi dengan Raka bahwa dia harus membagi hasil. Misalnya 60, 40, 60 untuk Raka karena dia yang bekerja, otomatis dia mengeluarkan banyak tenaga. Sedangkan Edi karena pemilik modal dia akan menerima 40. Sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Yang kedua, Islam juga membolehkan jual beli salam atau akad salam biasanya. Itu adalah pesan. Akad salam itu akad pesan, yaitu jual beli dengan harga di depan dan barangnya di belakang. Jadi hanya pesan. Seperti sekarang ini yang terjadi adalah banyak akad salam di Shopee atau di Tokopedia. Itu kan bahasanya akad salam, boleh. Jadi pesan dulu, barangnya belakangan. Ilustrasinya, Edi pesan barang dari suatu produk pada Raka.
dengan menjelaskan sifat produknya tersebut. Nah, beberapa hari kemudian barangnya datang sesuai pesanan. Boleh, boleh. Tetapi kadang ya ada beberapa orang yang ketika pesan itu ternyata tidak sesuai dengan hasilnya. Loh, kok jadinya begini? Maka apa yang terjadi? Perhatikan betul-betul ketika membeli. Ketika produsen atau penjual sudah mencantumkan beberapa sifat-sifat dari barang tersebut, misalnya beli baju, kainnya ini, motifnya ini, ukurannya segini, maka perhatikan itu. Islam juga membolehkan jual beli muajil atau kredit. Boleh, Islam juga tidak melarang beli dengan kredit, yaitu tambahan harga dari jual beli kontan. Jadi Islam membolehkan sistem ini untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari transaksi riba. Ada jalan keluarnya juga. Jadi ketika seseorang yang tidak memiliki uang cash untuk membeli sepeda motor misalnya, sepeda motor dengan harga 15 juta misalnya, dia tidak mempunyai uang, maka dia beli kredit boleh. Yang penting itu akadnya, sudah memilih di depan. Jadi ilustrasinya, Arman boleh membeli barang secara kredit dengan harga yang biasanya beda dengan harga kontan jika sudah akad-akadan di awal. Karena memang ketika harganya itu kontan, misalnya harga kontannya itu 10 juta, maka ketika kredit pasti harganya akan beda. Yang penting pembeli dan penjual sudah saling transaksi dengan harga yang disepakati bersama dan antarodin bahasanya, dan mereka saling ridho. Maka harus berhati-hati. Yang keempat, memotivasi untuk pendirian Yayasan Qardul Hasan atau peminjaman tanpa bunga, baik pinjaman pada tingkat pribadi, kelompok, atau negara sebagai realisasi atas tolong-menolong antara umat. Jadi memotivasi bagi mereka-mereka yang mempunyai uang berlebih untuk mendirikan Yayasan Qardul Hasan atau peminjaman tanpa bunga. Jadi si miskin atau orang-orang yang tidak memiliki dana bisa meminjam uang pada yayasan tersebut atau lembaga tersebut dan akan mengembalikannya tanpa memberikan bunga atau lebihan. Biasanya nanti ada bahasanya administrasi ya, administrasi. Kalau bahasanya administrasi itu harusnya tidak banyak. Kemudian yang kelima, Islam mensyariatkan untuk membayar zakat kepada orang yang berhutang. Islam mensyariatkan untuk membayar zakat kepada orang yang berhutang atau ghorim, yang orang yang punya hutang dan membutuhkan, orang kafir yang tidak memiliki sesuatu atau mu'alaf ya namanya, orang asing yang kehabisan biaya dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk menutupi kekurangannya dan mengangkat derajat mereka. Sehingga diharapkan seluruh umat Islam itu tidak akan ada yang kekurangan, karena bagi mereka yang kekurangan ada si kayang yang akan memberikan modal kepada orang yang kekurangan, dan orang yang kekurangan pun tidak malas untuk bekerja. Itu harapannya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis riba. Kalau kemarin kita bahas tentang macam-macam riba, sekarang jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fudul. Riba fudul itu penukaran dua barang yang sejenis, barangnya sama, tapi dalam jumlah yang tidak sama. Contoh, menukar 2 gram emas dengan 2,5 gram emas yang sama. Jenisnya sama. Jual beli beras. Atau menukar 2 barang yang sama, contohnya beras baru, beras Bramo misalnya, ditukar dengan beras Bramo. Beras Bramonya 10 kilo, tukarnya adalah 12 kilo. Maka yang 2 kilo itu namanya riba. Riba ini namanya riba fudul. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi itu riba dalam bentuk hutang piutang atau pinjaman dengan syarat ada tambahan atau keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Contohnya, si A memberikan pinjaman uang 1 juta kepada si B dengan syarat, pokoknya sampean nanti saya pinjami uang 1 juta dengan catatan nanti kalau mengembalikannya lebih, yaitu 1.150.000. Maka 150 ini namanya riba qardi karena hasil pinjaman. Yang ketiga, ribayat. Ribayat itu riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang belum diserah terimakan, namun oleh si pembeli sudah dijual lagi kepada orang lain. Contoh, Roni menjual motor kepada Yati. Sebelum Yati menerima motor tersebut, ternyata Yati sudah menjual kembali motor tersebut kepada Lutfi. Ini namanya ribayat. Jadi yadun itu tangan atau kekuasaan bahasanya. Jadi motornya belum sampai pada Yati,
belum ada dalam kekuasaan Yati karena masih dalam proses di Roni, Yati sudah menjual motor tersebut. Namanya riba yat. Yang keempat, riba nasa atau nasiah, yaitu riba dengan cara melipat gandakan tambahan karena penundaan waktu pembayaran. Ini beda ya, beda, pemahamannya beda. Contoh, ilustrasinya, Roni memberikan pinjaman kepada Yati 100.000 dan harus dikembalikan minggu depan. Pada waktu minggu depan ketika ditagih, ketika sudah jatuh tempo, ternyata pada waktu ditagih Yati belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada Roni. Akhirnya Roni memperpanjang, ya wes tak panjang 1 minggu lagi ya, minggu depan harus bayar. Tapi bayarnya 110.000. Nah, 10.000 ini namanya riba nasiah. Karena riba akibat dia tidak bisa membayar tepat waktu, ditunda waktunya, tetapi dengan memberikan tambahan. Ada 4 jenis riba ya, dipahami pemahamannya pasti akan ada perbedaan. Demikian penjelasan tentang riba. Semoga kita semua dijauhkan dari Allah. Semoga kita semua dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari riba sekecil apapun itu. Semoga bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitawil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.